سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني إلى روح سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ البنجوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل البنجوي سيد الشيخ محمد خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفارم إلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البدني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد العزيز البنجلي إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومحاربهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mana semuanya? Wakana daika wakana daku ashabi Daud tabassuma iqtidaan bihi wa tauqiran lahu adalah tertawa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadapannya tersenyum karena mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ta'ziman baginya. Maksudnya masih membicarakan masalah tertawa dan tersenyumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita ketahui bahwa Rasulullah itu bisa bergaya. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yang zahu wa la yaqulu illa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa bergaya, namun gurauan dan gayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta, semuanya benar, tapi narasinya atau gaya-gayanya lucu. Nah, sehingga karena kelucuan itu biasanya melahirkan tertawa. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat, berpandir-pandiran lawan sahabat, lalu ada pandiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bikin ketawa, maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa. Namun karena dahu ashabihi indahu at-tabassum, sahabat Nabi itu tertawa, di samping Nabi hanya senyum-senyum, kadang bersuara kelakar-kelakar kadang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Nah, karena mengikut Rasulullah sekaligus karena memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad ja'ahu a'rabiyyun yawman wa huwa 'alaihi salamu mutaghayyirul lawn yunkiru ashabahu fa'arada an yas'alahu faqala la taf'al ya a'rabiyyu fa inna nunkiru lawnahu faqala da'uni fawalladhi ba'athahu bil haqqi nabiyyan la ada'uhu hatta yatabassama. Faqala ya Rasulullah ballighna annal masiha ya'ni dajjal ya'ti nasa bisaridi wa qad halaku jaw'an fatarani bi abi anta wa ummi an akufa an saridi ta'affufan wa tanazzuhan hatta ahlika hazalan am adriba bi saridi hatta iza tadalla'at syafa'an amantu billah wa kafartu bihi. Qalu fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu summa qala la bal yughnikallahu bima yughni bihil mu'minina. Artinya, sesungguhnya datang akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang Arabi, yakni orang dusun, pada satu hari. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berubah warna mukanya, dimungkarkan akan dia oleh sahabatnya, yakni dilihat oleh sahabatnya akan muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah seperti orang yang marah, berkehendak Arabi itu bertanya akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata sahabat, jangan engkau berbuat, hai orang Arabi, maka karena bahwa kami mungkir akan warna mukanya, yakni karena kami melihat akan muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah, maka kata orang Arabi itu, tinggalkan oleh kamu akan takut. Maka demi Tuhan yang membangkitkan dia jadi nabi dengan sebenarnya, tiada aku tinggalkan dia hingga ia tertawa. Maka ia berkata, ya Rasulullah, telah sampai akan kami hadis bahwa Masih Dajjal mendatangkan manusia dengan sahid, yakni dengan makanan, dan sesungguhnya telah binasa mereka itu kelaparan. Dan adakah engkau lihat bagiku demi bapak dan bapakku engkau dan ibuku bahwa aku enggan daripada makanannya itu, karena memeliharakan diriku dan menyucikan diriku daripadanya hingga aku binasa sebab kurus kelaparan, atau aku lazim masuk di dalam memakan makanannya itu hingga aku apabila aku puas kenyang maka aku percaya dengan Allah dan kafir aku dengan Dajjal. Maka kata rawi, tertawalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kelihatan nyata gigi Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hadapan. Kemudian maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang Arabi itu, jangan engkau masuk memakan akan makanan Dajjal itu, tetapi mengenyangkan akan dikau oleh, mengkayakan akan dikau oleh Allah Ta'ala dengan makanan yang mengkayakan dia, dengan dia akan orang yang mukmin. Maksudnya ada cerita seorang Arab gunung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabat, namun kondisinya kelihatannya kurang bagus. Kenapa? Karena sahabat Nabi ini semua terdiam, kadada nang bersuara berucap lawan Rasulullah. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah muka beliau berubah. Rasulullah itu, atau secara khusus Rasulullah itu apabila hendak marah, muka sedikit raut, muka sedikit kelihatan. Ya biasalah kayak kita sekarang juga, bila orang mendaksa itu muka itu kelihatan aja, ini muka sari, ini muka bergaya, ini muka serius, ini muka bergurau, kan kelihatan. Nah saat itu para sahabat melihat orang muka Rasulullah ini sedang berubah. Ada kemungkinan Rasulullah itu marah, tapi belum diluapkan kemarahan Rasulullah itu. Marahnya Rasulullah itu ya jelaslah karena ada sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Datanglah ini Arabi ini hendak bertanya kepada Rasulullah. Lalu sebelum bertanya, kelihatan ingin bertanya kepada Rasulullah, ditegur oleh sahabat. Jangan bertakun dulu lawan Rasulullah. Engkau jangan bertanya dulu dengan Rasulullah. Kamu tidak melihatkah itu wajah Nabi itu? Kami melihat wajah Nabi masih dalam keadaan kurang, apa bahasa kita, berubah. Ada usaha, diam-diam aja kita. Apa jawaban Arab gunung ini? Da'uni, jangan hiraukan aku, biarkanlah aku, karena aku tidak akan membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang agak muram, yang wajah yang berubah ini. Aku ingin Rasulullah, aku ingin membuat Rasulullah tersenyum. Aku ingin membuat wajah Rasulullah itu tersenyum. Lalu mulailah berkata Arabi itu kepada Rasulullah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ulun ingin bertanya. Suatu saat nanti Dajjal itu kan datang. Dajjal itu datang membawa makanan. Maka di saat manusia tidak ada mempunyai makanan, hanya Dajjal yang mempunyai makanan itu. Siapapun yang ikut makanan Dajjal, dia ikut dalam kelompok Dajjal. Ya Rasulullah, saat itu kalau ulun ketemu dengan Dajjal, apakah ulun harus makan ikut makanan dia, atau ulun harus bertahan diri, berlapar diri dengan kurus kering, pada akhirnya ulun mati kelaparan? Atau ulun ikut makan makanan Dajjal, namun Dajjal ulun akali aja. Di sini kalimat yang lucunya, Dajjal ulun akali. Kenapa ulun akali? Bahasa orang ini ulun politiki, Dajjal ulun akali. Ulun makan kenyang,
Begitu ulun makan kanyang dajjal ulun hulun. Ulun tetap aman billah, beriman kepada Allah, ulun kada akan percaya lawan dajjal. Ya Rasulullah, sebaiknya ulun apa? Makankah dengan cara begitu atau ulun lapar? Begitu orang Arabi ini kepada hendak mengakali dajjal. Kan dari mana jadi ulun akali dajjal aja sudah. Ulun makan makanannya, tapi ulun tidak percaya lawan dajjal. Apa percaya lawan dajjal, jadi ulun kanyang terus. Ulun tetap beriman, dajjal kena akali. Begitu pertanyaan Arabi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tabassama, tersenyum. Rasulullah tersenyum, malah ketawanya itu kelihatan gigi beliau senang. Lalu berkata, Arabi, ikam kada sampai memakan makanan dajjal itu, Allah nanti yang mencukupi, sebagaimana Allah mencukupi orang-orang yang beriman. Nah, maksudnya adalah Rasulullah itu bisa juga digayai, Rasulullah itu bisa yang jauh, beliau bisa bergurau, bisa bergaya, namun gurauan dan gayaan Rasulullah itu tetap ucapannya yang benar. Rasulullah pun kada marah kalau digayai, Rasulullah pun kada marah kalau diguraui. Ini salah satunya. Ini penting. Yang kedua, ini pelajaran lawan kita. Di samping masalah senyum dan tertawanya Rasulullah, pelajaran bagi kita, kita tidak boleh membiarkan guru kita dalam keadaan sedih dan marah. Kalau guru kita dalam keadaan sedih, maka hiburlah bagaimana guru kita menjadi gembira, bagaimana guru kita menjadi senang. Kalau guru kita dalam kesulitan, maka bantulah guru kita supaya keluar dari kesulitan itu. Jangan guru kesulitan engkau buka. Guru abah sepeda motor, orang yang menolongi, seorang buka supan kayak apa kayak itu sebagai murid, sebagai sahabat, sebagai murid. Kalau melihat guru itu sedih, hibur. Kalau guru itu tahu, senangkan, gembirakan hatinya, senangkan hatinya, keluarkan beliau daripada segala kesulitan. Karena guru pun manusia, Rasulullah manusia, beliau bisa sedih, beliau bisa gembira, beliau pun bisa emosi, walaupun emosinya itu bukan karena hawa nafsu, tapi Rasulullah juga manusia yang bisa sedih. Nah, kemudian bahwa pelajaran lawan kita bahwa hidup ini jangan terlalu serius. Hidup ini jangan terlalu serius. Artinya selalu serius ya, jangan. Ya, hidup ini perlu apa? Perlu humor. Hidup ini perlu juga gaya-gaya. Kenapa? Karena humor, karena bergaya, karena bergurau itu menyegarkan otak. Orang yang tadinya rasa merasa penat, rasa pusing, dibawa bergaya, dibawa hibur, rasanya mudah. Lah, jangan terlalu serius ngalih mencari dekorihim, jangan. Kali banget mencari umar ketawa ya lo. Orang-orang jangan senyum-senyum aja. Tapi jangan selalu senyum-senyum terus. Ke WC senyum juga, ke kamar mandi senyum juga. Ada apa? Orangnya kedadaan senyum. Nah, hidup ini jangan terlalu serius. Tapi bukan berarti kada serius. Jangan terlalu serius, santai aja.
karena ata'anni minar rahman. Santai, apa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu wa kana min aktsari nasi tabassuman wa atyabahum nafsa malam yanzil alai Qur'anun au yazkuris sa'ata au yakhtub bi khutbatin 'izzatin. Coba lihat Rasulullah. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata para periwayat, mereka itu meriwayatkan hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada yang terlebih banyak daripada manusia tertawa. Rasulullah itu manusia yang sering tersenyum. Iya, kalau terlalu serius, masa orang pengajian kadang Nabi manusia yang paling banyak tersenyum. Artinya apa? Nah, dia kadang-kadang senyum santai-santai, dia senyum aja. Ada orang memadahi, kadang mau pengajian itu harus serius apa? Kadang mengaji itu serius, tapi jangan terlalu tegang. Kadang mengaji itu harus ada senyum-senyumnya juga. Ya Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling banyak tersenyum. Nggak boleh itu kalau mengaradau. Ya Allah, nggak boleh itu. Pengajian tak mengaradau, kisahnya mengaradau. Ini mengaradau itu. Boleh. Kalau hanya pada kita ini, kita baca kitab ada nang lucu tersenyum, wajar aja. Kana sallallahu alaihi wasallam min aksarin nasi tabassuman, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling banyak tersenyum. Kada ada merangkul tersenyum ya Rasulullah. Bahasa orang ini senyumnya membuat rindu. Ya, senyumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat terkenang dan terbayang, membuat rindu. Kana sallallahu alaihi wasallam bihquhu tabassum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertawanya selalu tersenyum. Kadang tersenyumnya kelihatan gigi, kadang senyum bakulung. Ya Allah, kita akan senyum bakulung juga. Ketakutan banget kelihatan gigi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atyabahum nafsan, manusia enam apa bahasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik dirinya, yang paling suka manusia, senangnya dari segala manusia. Rasulullah itu manusia yang paling lapang dadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling senang dadanya. Punya Rasulullah itu punya dada senang, punya dada lapang. Nah, kecuali malam yanzil alaihi Qur'anun, selama tidak turun atasnya Quran yang menyebutkan siksa atau menyebutkan hari kiamat, yakni kesusahan hari kiamat, atau membacakan khutbah pengajaran dan menakuti akan manusia, maka ketika itu terlebih sangat kedukaan. Beda kalau sudah Rasulullah dituruni ayat Al-Quran, ayat itu ceritanya tentang azab Allah, ayat itu ceritanya tentang siksa-siksa neraka, ayat itu tentang kesusahan dan kesulitan, maka Rasulullah kelihatan
serius. Rasulullah kelihatan meresapi, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelihatan sedih. Beda kalau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang hari kiamat. Kalau Rasulullah bicara tentang hari kiamat, bicara tentang alam kubur, bicara alam barzah, bicara siksa di alam barzah, Rasulullah kelihatan sedih. Masa orang cerita alam kubur ketawa-ketawa itu kan aneh. Serius, ini masalah siksa, ini masalah azab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan tentang hari kiamat, huru hara hari kiamat, kesusahan hari kiamat, termasuk ketika Rasulullah menceritakan tentang alam barzah, tentang kematian, tentang alam kubur, tentang siksa kubur, maka Rasulullah membicarakan kelihatan meresapi, serius, bahkan kelihatan sedih, karena ini bicaranya adalah siksa dan azab Allah. Beda ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Kalau khutbahnya ceritanya tentang nasihat tentang agama, nasihat tentang kehidupan, nasihat dalam ibadah, nasihat dalam segala hal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dengan serius, bahkan beliau kelihatan kedukaannya. Kadang memperlihatkan kesedihan dalam menyampaikan khutbah. Ya, bahasa orang ini marai bahwa kita ini harus bisa bersikap sesuai dengan keadaan. Kalau keadaan yang disampaikan sedih, masa harus tertawa? Kalau memang harus ceria, kenapa harus bersedih? Kalau memang ini ada apa-apa, bukan cerita azab, bukan cerita alam kubur, bukan cerita kematian, bukan cerita ahwalu yaumil qiyamah, santai-santai aja. Biar tersenyum, nggak ada apa-apa. Lah, Rasulullah memang begitu. Nah, sementara coba kita pahami. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nazira. Engkau Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali basyiran, orang yang memberikan kabar gembira, wa nazira, dan orang yang memberikan kabar siksa. Maka dalam ayat itu disebutkan gembira dulu baru siksa. Lah, ini dipahami. Allah mengutus Rasulullah menjadi rasul, menyampaikan kepada umat, tapi yang utama dulu disampaikan oleh Rasulullah berita-berita yang menyenangkan, berita-berita yang happy, berita-berita yang menggembirakan. Karena hidup dalam beragama itu bukan dengan rasa takut. Sekali lagi, kita beragama, menjalani kehidupan beragama ini bukan dengan perasaan was-was dan takut, bukan. Tetapi kita hidup beragama, menjalani beragama ini dengan basyiran, senang hati dan gembira hati. Ketika kita ibadah sembahyang, senang aja. Melaksanakan ini gembira, bagaikan kita gembira merayakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beragama itu jangan terlalu takut, jangan dibikin ketakutan. Beragama itu dibikin senang, gembira dan mudah. Karena Allah memang mengutus Rasulullah sebagai basyiran, orang yang memberikan kabar gembira, menyenangkan dan sebagainya. Dan Allah pun sudah menyatakan, Allah menjadikan agama ini untuk umat, bukan untuk kesusahan dan kesulitan. Tetapi Allah menjadikan agama ini mudah, tidak sulit.
Namun kadang-kadang karena kita harus menghadapi kehidupan, bahwa kita kadang-kadang hidup ini akan dihadapi kematian, hidup ini akan menghadapi ke alam barzah, hidup ini akan ada alam akhirat, ada yang disebut dengan pembalasan. Ya mau kadang-kadang diancam ya. Kadang-kadang diancam, ditakut-takuti. Tapi kada perlu harus setiap hari ditakut-takuti, kada perlu. Pahamilah, pahami. Kita hidup, umpama kita berumah tangga lawan anak, lawan anak tuh jangan selalu diketakut-takuti. Ikam kayaknya bisa masuk neraka, ikam kayaknya jangan ditakut-takuti. Lo masa hidup harus dalam ketakutan? Basyiran wa nazira. Basyiran dulu, gembirakan dulu. Beri kabar gembira, sedangkan bila beragama engkau begini-begini hidupmu senang. Apabila engkau selalu zikir kepada Allah, hatimu, pikiranmu bersih, senang, hidupmu mudah dan sebagainya. Beritakan yang gembira-gembira. Jika beragama selalu diancam, ditakut-takuti. Kamu bilang kayak ini neraka, sedikit azab Allah, sedikit, Masya Allah. Seakan-akan menggambarkan bahwa Allah Ta'ala itu seram, padahal kan Allah Ta'ala itu sudah memproklamirkan dirinya, innallaha kataba ala nafsihi rahmah. Itu proklamirnya, bahasa orang waya ini deklarasi. Allah Ta'ala itu mendeklarasikan dirinya, innallaha kataba ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala itu sudah memastikan bahwa Allah Ta'ala itu maha penyayang. Makanya dalam Quran, Fatihah itu Ummul Quran. Kesimpulan Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seramlah, ya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka ada ulama, sidin ulama itu nang kaya apa aja kada mau bicara azab Allah. Puji sinang lain lagi bicara azab Allah. Aku bicara nang senang-senang aja. Bilainya ulama lawan murid bari nilai genal-genal. Murid nang lain harus hidup di senang-senang aja. Kalau guru nang lain memberi nilai rapor 6, sidin bari 9, tak padahal 10 kepintaran. 9 dia, 9 senang murid. Apa sedikit. Kada perlu menyusahi hidup. Bila sidin ceramah, kada pernah cerita susah, kada pernah cerita azab Allah, kada pernah siksa Allah, kada pernah tentang kesusahan, kesulitan, kada menceritakan yang menyenangkan dan menggembirakan. Ada. Kenapa? Basyiran, pemberi kabar gembira. Bila sidin dia pandir rame, sidin tidak mau nang kabeh pokoknya gembira terus rame. Bila sidin pengajian rame karena beliau tidak pernah membahas siksa, beliau tidak pernah membahas azab. Yang beliau ceritakan itu adalah sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan hati. Ini ada ulamanya nang begitu, karena memang Allah Ta'ala mengutus Rasulullah itu basyiran. Adapun naziran, yang memberikan berita azab, berita siksa, ancaman orang lain di sini. Itu ada jepaknya nang lain. Nah, ada kira tuan guru nang azab aja terus. Bila sidin ceramah urusan neraka, bila sidin ceramah urusan haram, bila sidin ceramah urusan azab, bila sidin ceramah ya Allah. Aku aja kadang lagi umpat halus paparutan mendengar aja. Salahkah? Kada salah juga. Tapi yang penting berdahulu itu adalah basyiran. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi,
sabakat rahmati an ghadabi. Aku itu kata Allah berdahulu sayang daripada marah. Pahamlah? Berdahulu nikmat hanya azab, berdahulu nyaman hanya sakit. Ikan makullah harulah kisah sakit tidak sudah kalau nang nyamannya itu dulu kayak kita tuh makan rambutan. Iyalah, makan rambutan mengapa dulu nang masaknya dulu, hujung-hujungnya hanya nang mantap tinggalkan kayak lagi. Ya kebanyakan kan kayak kita nang nyaman-nyamannya aja disaruan, saruan disuruh orang makanan. Ada pisang masak, ada pisang mantah. Nang nyamannya aja dulu hantam, nang nyamannya aja dulu, nang mantah ketinggal. Itu sabakat rahmati an ghadabi. Kata Allah, aku berdahulu sayang daripada marah. Nah maunya kita kan itu. Habis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling banyak tersenyum, manusia yang paling lapang dadanya, manusia yang paling senang hatinya selama beliau tidak turun Al-Quran yang bercerita tentang azab, atau selama beliau tidak menyampaikan tentang azab dan siksa Allah, selama beliau tidak cerita hari kiamat dan azab kubur lainnya, selama beliau tidak mengkhutbah dengan khutbah nasihat. Habis. Kemudian wakana idza sarra wa radiya bahwa ahsanan nasu ridan fa in wa'adha bi jaddin wa in ghadaba wa laysa yaghdabu illa lillah lam yakum li ghadabi syai'un wa kadzalika kana fi umurihi kulliha ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Gitu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.